Siapa yang tahu, di balik gemerlap cahaya Marina Bay yang memantul di kaca-kaca gedung tinggi itu, ada seorang pelajar Indonesia yang berjuang sendirian melawan waktu, algoritma, dan rasa takut gagal. Namaku Riko, mahasiswa tahun terakhir jurusan Computer Science di National Tech University, Singapura. Dan malam itu, aku baru saja sadar bahwa mimpi bisa runtuh hanya dalam satu baris kode. Semua itu dimulai dari sini. Cahaya layar laptop menyorot wajahku. Di ruang lab yang sepi, hanya suara kipas server yang berputar monoton. Di layar, error merah itu muncul lagi. Baris ke-104, segmentation fault. Aku menatap kosong. 3 minggu kerja cuma buat ini, gumamku lirih. Besok pagi, proyek AI kami akan diuji oleh panel dosen dan investor kampus. Tapi malam ini, sistem deteksi wajah yang kami bangun masih gagal mengenali ekspresi dengan akurat. Dan lebih buruk lagi, 2 anggota timku baru saja keluar grup chat. "Sorry bro, aku nggak bisa lanjut. Udah cari grup lain." Pesan itu dari Daniel. Yang kedua, bahkan cuma kirim emoji tangan melambai. Aku menggenggam rambutku. Kenapa harus sekarang sih? Kupandangi papan tulis di depan. Penuh coretan rumus, model data, dan panah yang membingungkan. Semua terasa runtuh. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki terdengar di koridor. Aku menoleh. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Alia, mahasiswa Indonesia tahun kedua yang sering bantu di lab. "Kamu belum pulang, Riko?" Tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Aku nggak bisa, sistemnya belum jalan." Dia mendekat, menatap layar. "Kamu udah train ulang datasetnya?" Aku mengangguk. "Udah, tapi malah makin kacau." Dia tersenyum kecil. "Kacau itu kadang awal dari penemuan baru." Ngomong gampang, aku tertawa hambar. "Kau nggak tahu rasanya dilihat kampus sebagai anak beasiswa yang gagal." Alia menatapku lama. Aku tahu, aku juga pernah di posisi itu. Suasana hening, hanya suara air conditioner di langit-langit. Di luar jendela, lampu-lampu Marina Bay berkilau seperti ribuan mata yang menatapku, menunggu aku akan menyerah atau mencoba lagi. Aku membuka terminal baru, mengetik ulang baris kode dari awal. Jemariku gemetar, tapi aku teruskan. Alia duduk di kursi seberang menatapku tanpa bicara. Itu aja yang kubutuhkan malam itu. Kehadiran seseorang yang gak menilai. Tapi tepat pukul 2.17 dini hari, layar itu berkedip. Sistemku crash total. Semua file model hilang. Backup gagal tersimpan. Dan di sanalah semuanya berakhir. Atau mungkin baru akan bermula. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di depan meja panel, 3 dosen duduk berjejer. Prof. Tan, Dr. Lim, dan seorang perwakilan dari perusahaan startup AI yang menjadi sponsor lomba. Aku berdiri di depan layar proyektor dengan tangan gemetar. File presentasiku gagal terbuka. Hanya menampilkan pesan error besar di tengah layar. Haduh. Riko, suara Prof. Tan terdengar pelan tapi tajam. Apakah kamu baru menyadari error itu sekarang? Aku menelan ludah. Tidak, Prof. Tapi sistem kami mengalami crash malam. Saya sedang coba recovery. Dr. Lee memotong. Tim kamu di mana? Aku terdiam. Pandangan mereka menusuk. Mereka memutuskan untuk mundur. Beberapa mahasiswa lain di belakang menunduk. Pura-pura sibuk dengan laptopnya. Prof. Tan menghembaskan nafas panjang. Kamu mahasiswa yang rajin, Riko. Tapi dunia teknologi tidak menunggu orang yang tidak siap. Suara itu menggema di kepalaku bahkan setelah presentasi berakhir. Aku keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Kartu ID kampus tergantung lemas di leher, dan langkahku terasa berat menuruni tangga gedung penelitian itu. Riko!
Suara itu memanggil dari belakang. Alia berlari kecil menghampiri, membawa 2 cangkir kopi instan. Aku dengar dari lab, kamu gagal presentasi. Aku mengangguk tanpa menatap. Kata mereka aku nggak siap. Dan kamu percaya itu? Tanyanya pelan. Aku diam cukup lama sebelum menjawab. Aku nggak tahu lagi harus mulai dari mana, Alia. Semua dataku hilang. Backupnya rusak. Tim bubar. Aku cuma capek. Alia duduk di bangku beton depan gedung. Kamu tahu nggak, waktu aku gagal mata kuliah machine learning tahun lalu, aku juga mikir dunia udah berakhir. Aku menoleh. Terus, dia tersenyum tipis. Aku nonton ulang semua lecture dan nulis ulang satu persatu algoritma dari nol. Nggak karena aku jenius, tapi karena aku nggak mau kalah sama diriku sendiri. Kata-katanya menancap dalam. Aku menatap kopi di tanganku, masih panas tapi getir. Kalau aku mulai dari nol, kamu pikir masih ada gunanya? Gunanya? Justru itu titik balikmu. Malamnya, aku kembali ke lab. Ruangan itu kosong, tapi bau solder dan plastik masih sama. Aku membuka laptop baru, mulai mengetik baris pertama kode lagi. Import torch. Lampu kota dari jendela menciptakan pantulan samar di layar. Wajahku sendiri. Lelah, tapi masih bertahan. Notifikasi muncul di layar. Email dari Prof. Tan. Subject, Final Evaluation, Reconsideration. Isinya hanya satu kalimat. Kau punya waktu 1 bulan untuk membuktikan kalau sistemmu layak diberi kesempatan kedua. Aku menatap email itu lama. Jantungku berdetak lebih cepat. Aduh, 1 bulan, 1 kesempatan. Dan mungkin 1 alasan untuk tetap percaya. Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu Marina Bay masih berpendar di kejauhan. Di tengah kelip itu, aku merasa mungkin aku belum benar-benar kalah. Kadang, kebangkitan itu tidak terjadi dengan sorak-sorai atau tepuk tangan. Tapi dengan satu tarikan nafas dalam di tengah malam dan keberanian untuk mengetik baris pertama setelah kegagalan. Semua itu dimulai lagi dari sini. Sudah seminggu sejak email dari Prof. Tan. Aku kembali ke lab setiap malam, kadang sampai subuh. Lampu meja satu-satunya sumber cahaya. File-file lamaku memang rusak. Tapi aku menemukan backup mentah di folder yang tak sengaja tersimpan di cloud storage pribadi. Itu seperti menemukan setitik cahaya di tengah reruntuhan. Dataset lama masih bisa diselamatkan. Gumamku sambil menatap layar. Masalahnya, sistem lama penuh bug. Model AI kami tak stabil. Dan butuh data ekspresi wajah baru agar bisa belajar dengan benar. Aku menatap whiteboard kosong di depanku. 1 bulan. Oke, kita mulai dari nol. Beberapa hari kemudian, aku mencoba meminta akses dataset kampus. Tapi birokrasi tidak semudah itu. Maaf, proyekmu sudah ditandai gagal. Kamu harus ajukan ulang proposal penelitian, kata petugas admin dengan nada datar. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah lesu, menatap gedung kaca kampus yang memantulkan langit bendung Singapura. Tapi tepat di tangga keluar, di sana seseorang berdiri. Alia, membawa 2 roti tawar dan sebotol air. Kau belum makan lagi ya? Aku hanya menatap roti itu. Aku ditolak akses dataset. Mereka bilang aku harus mulai dari awal. Dia mengangguk pelan. Berarti ini benar-benar awal baru kan? Kami duduk di taman depan kampus. Daun-daun berguguran karena angin sore. Alia membuka laptop, menampilkan layar penuh kode Python. Aku bantu carikan open data set dari komunitas riset Asia. Ada beberapa yang belum dipakai kampus. Aku menatapnya setengah tak percaya.
Kau mau bantu aku? Dia mengangkat bahu. Aku suka proyekmu, Riko. Sistem AI yang bisa membaca emosi manusia tanpa bias budaya, itu keren banget. Jangan berhenti. Malam itu, kami kembali ke lab 2 layar menyala berdampingan. Aku menulis ulang neural network. Dia membersihkan data. Kadang kami diam berjam-jam, hanya terdengar suara kipas server dan denting keyboard. Tapi di tengah diam itu, ada ketenangan baru. Sekitar pukul 3 dini hari, Alia menatap hasil simulasi pertama kami. Hei, lihat ini, katanya pelan. Di layar, accuracy rate system melonjak dari 42% ke 67%. Aku nyaris tak percaya. Wait, itu berarti modelnya belajar. Dia tersenyum kecil. Kau lihat kan, kadang semua yang dibutuhkan cuma seseorang yang percaya padamu. Aku menatapnya lama. Terima kasih Alia. Dia menatap balik. Mata coklatnya berkilau di bawah cahaya monitor. Jangan berterima kasih dulu, katanya pelan. Perjalanan kita baru mulai. Malam itu, aku menatap layar yang menampilkan grafik naik perlahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hidup kembali. Bukan karena kodeku berjalan, tapi karena ada seseorang di sisi yang membuatku ingin terus mencoba. Cahaya matahari pagi menembus kaca laboratorium yang berembun. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku datang ke kampus tanpa rasa takut. Proyekku hidup lagi. Sistem AI yang dulu dianggap gagal, kini bisa mengenali emosi manusia lintas budaya dengan akurasi 82%. Semua itu berkat satu hal. Aku tidak sendirian lagi. Alia duduk di kursi sebelah. Rambutnya terikat rapi. Headphone menutupi telinga. Ia sedang mengetik cepat, fokus membersihkan data baru. Suara keyboardnya seperti ritme yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk lab. 3% lagi, gumamku sambil menatap grafik yang menanjak. Dia menjawab tanpa menoleh. Kalau bisa tembus 85%, Prof Tan bakal manggil kamu lagi. Aku tertawa kecil, atau malah makin marah. Dia ikut tertawa. Ya, mungkin juga. Beberapa jam kemudian, pesan masuk ke emailku. Subjek, meeting request Prof Tan. Dadaku langsung berdegup. Ruangannya masih sama seperti dulu. Dingin, rapi dengan tumpukan jurnal di meja kayu besar. Aku dengar proyekmu kembali aktif, ucapnya tanpa menatap. Iya, Prof. Dengan bantuan Alia kami Alia? Prof Tan menatapku tajam. Mahasiswa tahun kedua itu. Aku mengangguk pelan. Dia mendengus. Menarik. Jadi sekarang kamu membangun ulang sistem yang sudah ditandai gagal dengan bantuan orang yang bahkan belum ambil mata kuliah AI Advance? Aku menelan ludah. Dia membantu bersihkan data dan observasi model, dan kami menemukan cara baru untuk mengurangi bias budaya. Prof Tan menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalau kamu gagal lagi, Riko, itu bukan cuma reputasimu, itu reputasi fakultas. Aku keluar ruangan itu dengan kepala menunduk. Di koridor, Alia sudah menunggu, memegang 2 minuman dingin. Bagaimana? Aku menggeleng. Dia nggak percaya pada kita. Dia mengangkat alis. Jadi, apa yang mau kamu lakukan? Aku menatapnya. Buktikan dia salah. Beberapa minggu berikutnya jadi mimpi tanpa tidur. Kami bekerja sampai subuh. Meminjam server kampus yang udah seharusnya dimatikan. Bahkan harus menyembunyikan sebagian log karena takut disalahartikan plagiarisme. Tapi setiap kali mataku mulai lelah, ada suara lembut yang menegur. Riko, istirahat sebentar. Aku buatin kopi ya. Alia selalu tahu kapan aku hampir menyerah. Suatu malam, aku menemukan Alia tertidur di meja lab. Kepalanya tersandar di tumpukan laporan. Laptopnya masih menyala. Dan di layar ada not kecil bertuliskan, untuk Riko,
Jangan takut gagal lagi. Kamu cukup berani untuk mencoba. Aku tersenyum tanpa sadar. Dalam diam, aku sadar. Sesuatu di antara kami mulai berubah. Keesokan harinya, hasil evaluasi internal keluar. Di papan pengumuman digital kampus, proyek kami menduduki posisi 3 besar, AI Innovation Reconsideration. Aku menatap nama itu, Rico dan Alia. Terpampang jelas di layar besar aula fakultas. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di grup forum mahasiswa, seseorang mengunggah postingan anonim. Proyek gagal bisa masuk 3 besar, pasti ada koneksi. Kata siapa? Kan katanya ada cewek yang bantu. Bantu ya? Nama Alia mulai disebut-sebut. Dan entah kenapa, rasa bangga yang baru saja tumbuh mendadak berubah jadi bayangan baru yang menyesakkan. Aku menatap layar laptop malam itu. Bukan lagi grafik atau kode yang kupikirkan, tapi tatapan Alia yang mungkin akan hancur kalau tahu rumor itu. Dan di titik itu, aku sadar perjuangan kami belum ternyata selesai. Kadang yang paling menakutkan bukanlah kegagalan, tapi bagaimana orang lain menafsirkan perjuanganmu. Sudah 3 hari sejak rumor itu tersebar di forum mahasiswa. Nama kami, Rico, dan Alia jadi bahan bisik-bisik di kantin, di koridor, bahkan di kelas. Beberapa bilang aku beruntung karena dekat dengan asisten lab. Sementara yang lain berbisik bahwa Alia naik karena numpang nama. Di awal, aku mencoba mengabaikannya. Tapi setiap kali berjalan di lorong, aku bisa merasakan tatapan aneh itu. Setengah kasihan, setengah menuduh. Suatu sore, Alia datang ke lab dengan wajah pucat. Rico, suaranya bergetar. Prof. Tan manggil aku ke ruangannya tadi siang. Aku menoleh, jantungku langsung berdegup. Kenapa? Dia menatap lantai. Beliau tanya, apa benar aku yang ngerjain sebagian besar kode sistemmu? Aku berdiri. Apa? Alia menggeleng pelan. Aku bilang kita kerja bareng, tapi beliau bilang banyak mahasiswa mulai mempertanyakan integritasmu. Suasana lab mendadak dingin. Aku merasa darah naik ke kepala, bukan karena marah pada Alia, tapi pada keadaan yang menuduh kami tanpa bukti. Ini konyol, aku desis. Semua log kerja jelas. Semua versi kodenya terekam di server. Alia menatapku, matanya berkaca. Tapi, Rico, kau sadar nggak? Mereka nggak peduli siapa yang benar. Mereka cuma butuh cerita untuk dipercaya. Aku menatap layar laptop. Kode yang kemarin terasa indah, sekarang seperti benang kusut yang menjerat. Di luar jendela, langit Singapura mulai gelap. Warna oranye keunguan menyala di atas Marina Bay. Tapi di dalam hatiku, semuanya abu-abu. Beberapa hari berlalu tanpa komunikasi. Alia mulai jarang datang ke lab. Pesanku tak dibalas, emailku tak dijawab. Sampai akhirnya suatu malam, aku mendapati mejanya kosong. Hanya tersisa secarik kertas di atas keyboard. Aku gak mau jadi alasan kamu dibenci, Rico. Maaf, aku mundur dari proyek ini. Aku memandangi tulisan itu lama sekali. Tanganku gemetar. Kenapa? Kenapa kamu menyerah? Aku gumam pelan tapi suaraku pecah di ruangan kosong itu. Malam itu, aku tetap di lab sendirian. Kode di layar terasa asing tanpa suara langkah Alia di sekitarku. Sampai tiba-tiba pintu lab terbuka, Prof. Tan masuk, membawa map tebal. Rico, katanya datar. Panel akan meninjau ulang kelayakan proyekmu minggu depan. Aku sarankan kamu persiapkan pembelaan yang jelas.
karena tanpa bukti kolaborasi sah, proyek ini bisa dibatalkan. Setelah beliau pergi, aku duduk lama menatap layar. Kursor berkedip pelan, seolah mengejek. Semua kerja keras, semua malam panjang itu bisa hilang begitu saja. Aku mengetik pesan terakhir ke Alia. Kalau aku nggak bisa buktikan ini, semua data kita akan dihapus dari sistem kampus. Tapi aku masih percaya, apa yang kita buat punya arti. Tidak ada balasan malam itu. Tapi beberapa menit kemudian, layar laptopku berkedip. Sebuah notifikasi muncul dari GitHub repository lama. Alia uploaded a new commit. Emotion model, bias reduction fix. Aku tersenyum samar. Jadi kau tidak benar-benar pergi ya? Dan di titik itulah, aku sadar bahwa cinta tidak selalu datang lewat kata-kata. Kadang ia hadir lewat satu baris kode yang menyelamatkan segalanya. Tapi aku juga tahu badai belum berakhir. Minggu depan, panel peninjauan akan memutuskan masa depan proyek kami. Dan mungkin juga hubungan kami. Kadang jarak tidak diukur dari seberapa jauh seseorang pergi, tapi dari seberapa banyak kata yang tidak diucapkan. Semua itu terasa nyata malam itu. 1 hari sebelum sidang peninjauan, aku masih duduk di lab sendirian. Grafik performa sistemku sudah stabil di 91%. Tapi di kepalaku ada hal lain yang lebih berat dari algoritma manapun. Alia. Sejak pesan terakhirnya, kami belum bicara lagi. Dia tidak muncul di kampus, tidak di lab, tidak di ruang diskusi. Tapi setiap kali aku membuka repositori proyek, selalu ada commit baru dengan nama Alia @collab. Malam itu layar laptopku kembali berkedip. Notification incoming update. Aku klik. Dan tiba-tiba suara langkah masuk dari pintu belakang lab. Aku menoleh. Alia berdiri di sana dengan hoodie abu-abu dan mata yang letih tapi hangat. Aku tahu kamu masih di sini, katanya pelan. Aku menatapnya lama. Aku pikir kamu udah pergi. Dia menatap ke arah layar, lalu berkata pelan. Aku nggak pergi. Aku cuma butuh waktu buat bernafas. Kami duduk bersebelahan. Tak ada kata untuk beberapa menit pertama. Hanya suara server yang berdengung dan detak jantung yang terasa terlalu kencang. Alia memecah keheningan. Aku takut, Riko. Takut semua kerja keras kita sia-sia. Aku menatapnya. Aku juga takut. Tapi yang lebih kutakutkan, kalau kau benar-benar berhenti percaya padaku. Ia menunduk. Lalu tersenyum kecil. Aku nggak pernah berhenti percaya. Aku cuma lelah harus membuktikan diri ke semua orang. Aku menatapnya lama. Kau nggak perlu bukti apapun. Hasil kerja kita udah cukup membuktikan segalanya. Alia menggeser kursinya, menatap layar. Aku perbaiki bagian model yang bias. Sekarang, sistemmu bisa mengenali emosi wajah Asia Tenggara lebih akurat. Aku menatap datanya, dan angka itu melonjak ke 94%. Ini luar biasa. Dia tersenyum tipis. Bukan sistemku, sistem kita. Suasana berubah hening lagi, tapi kali ini tidak canggung. Cahaya layar memantul di wajahnya, menyoroti kelelahan dan tekad yang sama. Aku berkata pelan, Alia, besok panel akan minta pembuktian. Tapi kalau mereka tetap menolak? Dia menatapku dengan tenang. Kita mulai lagi dari nol, bersama. Aku mengangguk pelan. Dan entah kenapa, kehadirannya malam itu seperti menghapus semua ketakutan yang tersisa. Kami bekerja lagi sampai hampir fajar. Setiap baris kode yang tertulis terasa seperti doa. Doa agar besok bukan akhir, tapi awal. Saat matahari pertama muncul dari balik jendela lab, Alia bersandar di kursi, menatap langit jingga. Indah ya,
Katanya pelan. Aku tersenyum. Seperti restart yang berhasil. Dia tertawa kecil. Kau dan metafora teknologimu, aku ikut tertawa. Tapi di hati ada sesuatu yang tumbuh. Lembut, hangat, tapi menakutkan juga. Karena aku tahu, perasaanku mulai berubah. Dan aku nggak yakin itu hal yang benar di tengah badai yang belum selesai. Malam itu berakhir dengan tenang. Tapi dalam ketenangan itu, aku tahu. Besok, semuanya akan dipertaruhkan. Bukan hanya masa depan proyek kami, tapi juga apa yang mulai kami rasakan satu sama lain. Hari itu, udara di kampus terasa berat. Mungkin karena semua orang tahu, sidang peninjauan proyek AI-ku bukan sekadar ujian, tapi pertaruhan hidup mati seorang mahasiswa beasiswa yang pernah gagal. Ruang konferensi fakultas dipenuhi wajah-wajah serius. Di depan, ada panel 5 orang. Prof. Tan, 2 dosen tamu dari Jepang, 1 perwakilan startup teknologi, dan seorang jurnalis dari kampus. Di layar besar di belakangku, logo proyek kami terpampang jelas. eMotion, AI without cultural bias. Aku berdiri sendiri di depan mereka. Alia tidak terlihat di ruangan. Aku menatap kursi kosong di barisan penonton, berharap dia muncul. Tapi tidak ada tanda. Prof. Tan membuka sidang. Riko, proyek ini dulu dinyatakan gagal karena integritas dan performa rendah. Mengapa kami harus mempertimbangkan ulang? Aku menarik nafas panjang. Karena saya percaya kegagalan bukan akhir dari riset. Itu bagian dari proses belajar sistem dan juga manusia. Beberapa dosen saling berpandangan. Dosen tamu dari Jepang bertanya dalam bahasa Inggris yang kaku. So, this emotion model, how do you ensure it's not biased towards Western datasets? Aku menjelaskan dengan hati-hati, menunjukkan data visualization, menjelaskan bagaimana model baru Alia dan aku gunakan dataset lokal Asia Tenggara. Namun tiba-tiba, salah satu panelis berkata, ada rumor di forum mahasiswa bahwa sebagian besar kode bukan hasilmu sendiri. Apa kau bisa membuktikan sebaliknya? Dadaku menegang. Semua mata tertuju padaku. Aku membuka laptopku, menyalakan version control log di layar besar. Tiap baris tercatat dengan nama kontributor, Riko dan Alia. Tiap baris kode ini kami tulis bersama. Dan sistem ini bukan milik satu orang. Ini hasil dari 2 kepala yang menolak menyerah. Suara kecil terdengar dari pintu belakang. Aku bisa konfirmasi itu. Aku menoleh. Alia berdiri di sana, dengan kemeja putih sederhana dan ID mahasiswa tergantung di leher. Prof. Tan menatapnya tajam. Alia, kamu seharusnya tidak ada di sini. Dia menjawab tenang. Saya co-developer sistem ini, saya punya hak untuk bersuara. Alia melangkah maju, menampilkan dataset bias correction yang ia buat. Suara dan tangannya gemetar, tapi matanya tegas. Sistem ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang cukup peduli untuk memperbaikinya. Kami membangun ulang semuanya dari nol. Dan kalau ini salah, setidaknya salah karena kami berani mencoba. Hening, lalu perlahan terdengar tepuk tangan kecil dari sudut ruangan. Aku menatap Alia. Mata kami bertemu. Ada rasa lega yang menyesak di dada. Untuk pertama kalinya, aku tak peduli lagi soal hasilnya. Yang penting, kami sudah berdiri di sini, bersama. Setelah presentasi, ruangan hening selama beberapa detik yang terasa seperti seabad. Prof. Tan menunduk, membaca catatannya,
lalu berkata pelan, "Data kalian kuat, dan keberanian kalian mengingatkan saya pada alasan kenapa riset ini dibuat." Dia menatap kami. "Selamat, proyek Emotion kami nyatakan diterima kembali untuk kompetisi Asia Tech Challenge." Aku hampir tak bisa bernafas. Alia menutup mulutnya, menahan senyum dan air mata. Aku menatap layar besar itu, bukan karena hasilnya, tapi karena aku tahu setiap titik cahaya di grafik itu adalah jejak perjuangan kami. Saat keluar dari ruangan, Alia berjalan di sampingku. Dia menatapku sambil tersenyum samar. Dia bilang pelan, "Aku nggak tahu hasilnya bakal begini. Aku juga nggak tahu, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau ngerjain apapun lagi tanpa kamu di sisi." Dia diam, tapi matanya banyak bicara. Dan dalam diam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa Singapura yang sibuk ini jadi sedikit lebih hangat. Cahaya pagi menembus jendela lab yang kini tak lagi sunyi. Logo proyek kami terpampang di layar besar. Emotion, AI without cultural bias. Resmi jadi finalis Asia Tech Challenge di Bangkok. Siapa yang tahu? Perjalanan yang dulu berawal dari kegagalan, kini membawaku ke panggung yang bahkan tak pernah kubayangkan. Semua itu dimulai dari sini lagi. Aku dan Alia berdiri di depan papan pengumuman kampus. Nama kami tertera di urutan kedua finalis. Semua orang bertepuk tangan. Tapi di balik sorak-sorai itu, aku bisa merasakan sesuatu berubah. Alia tersenyum, tapi matanya tampak jauh. "Selamat ya," katanya lembut. "Akhirnya semua perjuanganmu terbayar." Aku menatapnya. "Perjuangan kita, Alia." Dia mengangguk pelan. "Iya, kita." Tapi nadanya datar. Seperti ada jarak yang tak terucap. Hela napas lembut. Beberapa hari kemudian, pihak sponsor datang. Seorang pria bersetelan hitam memperkenalkan diri sebagai Mr. Chen, perwakilan perusahaan teknologi dari Singapura yang mendukung Asia Tech. Kami tertarik dengan sistem Muriko. Kalau berhasil di kompetisi, ada peluang riset lanjutan di Tokyo. Individu, bukan tim. Kata individu itu menggantung di udara. Aku menatap Alia di seberang meja. Wajahnya tetap tenang, tapi jemarinya menggenggam ujung map terlalu erat. Setelah rapat usai, kami berjalan berdua di koridor kampus yang sepi. Alia lebih dulu bicara. "Kamu harus ambil tawaran itu." Aku berhenti. "Apa?" Dia menatap ke depan. "Ini kesempatan besar, Riko. Jangan mikir aku, jangan mikir apapun. Ambil aja." Aku menatapnya tajam. "Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kita bangun semuanya bareng." Dia menatapku balik. Suaranya hampir bergetar. "Justru karena itu, aku gak mau jadi alasan kamu berhenti melangkah." Hela napas panjang. Kami berdiri di tengah lorong kaca. Sinar sore memantul di wajahnya. Angin AC berhembus pelan, tapi dada ini terasa sesak. Aku berkata pelan, "Alia, aku gak peduli siapa yang dapat kredit. Aku cuma peduli siapa yang ada di sini waktu semuanya hancur." Dia terdiam. Lalu, dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Aku gak mau kehilangan diriku lagi dalam bayang-bayang orang lain. Aku juga punya mimpi, Riko. Mungkin kali ini jalannya bukan berdampingan." Hela napas reflektif. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon asrama. Lampu-lampu kota Singapura berkilau, seperti bintang yang jatuh di antara gedung-gedung tinggi. Di ponselku, pesan dari Alia masuk. "Besok, aku berangkat duluan ke Bangkok. Aku ingin presentasi bagian final dataset. Sampai ketemu di sana." Hela napas panjang. Aku menatap layar lama. Sampai ketemu di sana.
Ucapku pelan, tapi suaraku tenggelam di tengah suara kendaraan malam. Hela napas lembut. Keesokan harinya, aku naik pesawat ke Bangkok. Dari jendela, awan-awan putih berarak pelan, seperti kenangan yang tak bisa kupegang. Di bawah sana, laut berkilau memantulkan matahari pagi. Indah, tapi jauh, seperti Alia sekarang. Aku tahu, jalan ini mungkin akan membawa kami ke arah yang berbeda. Tapi entah kenapa, di dalam hati, aku masih percaya pada satu hal kecil, bahwa di balik setiap algoritma, di balik setiap data dan cahaya layar, selalu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang mirip seperti cinta. Bangkok menyambut dengan panas dan hiruk-pikuk yang berbeda. Di aula besar pusat konvensi, ratusan peserta dari seluruh Asia berkumpul. Layar LED raksasa menampilkan logo kompetisi. Asia Tech Challenge 2025 Innovating Human Emotion. Aku berdiri di belakang panggung, menatap lautan manusia dan lampu yang berkilau seperti bintang. Namaku dipanggil bersama E-Motion Team Singapore Representative. Dan di sampingku, Alia. Rambutnya diikat sederhana, blazer hitamnya membuatnya tampak dewasa. Tapi di balik semua itu, aku bisa melihat mata yang menahan banyak hal. Mungkin juga perasaan yang sama denganku. Akhirnya kita sampai di sini, katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Iya, tapi aku nggak tahu ini akhir atau awal. Dia tidak menjawab. Hanya menatap ke arah panggung yang diterangi cahaya biru. Saat giliran kami tiba, aku melangkah ke depan podium. Slide pertama muncul di layar. Wajah manusia dari berbagai ras dan ekspresi. Aku mulai berbicara. Emotion bukan sekedar sistem pengenalan wajah. Ia belajar memahami manusia, bukan dari warna kulit, tapi dari konteks emosi. Kami ingin teknologi berhenti menilai berdasarkan bias budaya. Penonton hening, juri menatap dengan serius. Aku melanjutkan presentasi, menjelaskan model prediksi emosi lintas budaya. Semua berjalan lancar, sampai slide terakhir muncul. Developed by Rico and Alia. Salah satu juri menatap Alia. Kamu bagian dari tim ini juga? Ya, saya yang menangani bias dataset untuk Region Tenggara. Jurinya tersenyum kecil. Menarik. Tapi aku dengar tawaran dari sponsor hanya untuk satu peneliti, benar begitu? Ruangan mendadak terasa sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa menjawab jujur atau diplomatis. Tapi dalam hati aku tahu hanya ada satu kebenaran yang pantas. Aku menatap Alia lalu berkata tegas. Sistem ini nggak akan jadi apa-apa tanpa dia. Kalau penghargaan ini cuma buat satu orang, maka saya menolak. Alia menatapku lebar. Tak percaya. Riko, apa yang kamu... Aku potong lembut. Aku nggak mau menang sendirian. Dunia teknologi cukup banyak orang yang haus nama. Aku nggak mau jadi satu lagi di antara mereka. Suasana berubah. Salah satu juri menunduk, tersenyum kecil. Dosen tamu dari Jepang berbisik. Integrity, rare these days. Kemudian suara pembawa acara terdengar dari panggung utama. Dan pemenang Asia Tech Challenge 2025 kategori inovasi sosial adalah E-Motion Project Singapore Representative. Hening menegang, lalu tepuk tangan bergemuruh. Lampu sorot menyala, musik kemenangan mengiringi kami ke tengah panggung, tapi aku tidak melihat trofi, tidak mendengar sorakan. Yang kulihat hanya Alia, berdiri di sampingku, menatapku dengan mata yang berair tapi tersenyum. Kenapa kamu selalu ngelakuin hal yang bikin aku nggak bisa marah? Katanya pelan. Aku tertawa kecil, karena kalau aku berhenti, kamu yang bakal marah.
Dia tertawa di sela air matanya. Dasar keras kepala. Setelah acara selesai, kami berjalan keluar aula. Langit Bangkok malam itu dipenuhi lampu gedung yang berwarna keemasan. Aku menatapnya dan berkata pelan, "Alia, kalau tawaran Tokyo itu tetap datang, aku belum tahu harus jawab apa." Dia menatapku lama. Aku juga punya tawaran dari universitas di Eropa tentang riset AI for empathy. Kami berdua terdiam. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma hujan dan bunga tropis. Dalam keheningan itu, aku tahu jalan kami akan bercabang. Tapi juga tahu bahwa tidak semua perpisahan harus menyakitkan. Kadang cinta bukan soal bersama, tapi tetap saling percaya meski langkah berbeda arah. Dan di bawah langit Bangkok malam itu, kami saling tersenyum. Tanpa janji, tanpa kepastian. Hanya keyakinan bahwa di antara cahaya kota dan data yang berdenyut di layar dunia, jejak kami akan selalu terhubung. Tidak semua kisah berakhir dengan pelukan atau kata selamanya. Beberapa hanya berakhir dengan pandangan terakhir dan keyakinan bahwa hati yang pernah berjuang bersama akan tetap saling mengingat. Semua itu berakhir di sini. 2 minggu setelah kompetisi Asiatek, aku kembali ke Singapura sendirian. Bandara Changi terasa berbeda kali ini. Bukan karena kesibukannya, tapi karena ada satu kursi kosong di sebelahku yang dulu selalu ditempati Alia. Kami memenangkan lomba, tapi setelah itu dunia bergerak cepat. Alia mendapat tawaran penuh dari Universitas Leiden, Belanda. Riset tentang AI for human empathy. Riset yang diimpikan sejak awal. Dan aku resmi diterima di Laboratorium Riset Tokyo, pengembangan sistem pembelajaran emosional berbasis suara. Malam sebelum keberangkatannya, kami bertemu di Marina Bay. Angin laut bertiup pelan, lampu-lampu gedung menari di permukaan air. Alia datang dengan jaket denim dan rambut yang tertiup angin. Dia tersenyum kecil. Aku nggak nyangka kita bakal sejauh ini. Aku menjawab pelan. Aku juga. Tapi entah kenapa, rasanya perjalanan kita belum selesai. Kami duduk di tepi dermaga. Suara air bergulung perlahan, menelan kata-kata yang sulit diucapkan. Aku akhirnya bicara. Alia, aku takut kalau aku pergi ke Tokyo dan kamu ke Belanda, semua ini mungkin cuma akan jadi kenangan. Dia menatapku, lalu berkata pelan. Kenangan bukan hal yang buruk, Riko. Kadang itu satu-satunya cara agar sesuatu bisa hidup lebih lama. Aku menatap wajahnya yang diterangi lampu kota. Ingin berkata lebih banyak, tapi dunia terasa diam. Dia tersenyum, lalu berdiri. Aku titip sesuatu. Dari tasnya, dia mengeluarkan flash disk kecil berwarna biru. Ini bukan data proyek, tapi potongan video yang kita rekam waktu sistem pertama kali berhasil. Aku ingin kamu simpan. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Aku bakal jaga ini. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan. Dan aku bakal jaga ingatan tentang seseorang yang gak pernah menyerah. Waktu berjalan lambat. Angin laut membawa aroma asin dan sesuatu yang perih. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi. Riko, mungkin nanti saat semua algoritma berubah, satu hal yang tetap adalah aku pernah percaya padamu. Aku hanya bisa tersenyum. Dan aku gak akan pernah berhenti bangga pernah berjuang bersamamu. Dia berjalan pergi. Langkahnya menyatu dengan cahaya kota. Aku berdiri di sana lama,
menatap punggungnya yang menjauh. Di taman, flash disk kecil itu terasa hangat, seolah menyimpan seluruh perjalanan kami, dari kegagalan, tawa, hingga diam yang berarti. Beberapa bulan kemudian, aku berada di Tokyo. Di layar lapku, sistem emotion versi baru berhasil membaca ekspresi suara manusia tanpa bias, dan di pojok layar, aku menambahkan satu baris kecil di kode. #inspired by Alia. Aku menatap jendela. Salju turun perlahan di luar sana, menutupi kota dengan tenang, dan entah kenapa, aku merasa Marina Bay kembali hadir dalam pantulan kaca. Karena mungkin cinta bukan tentang tempat atau waktu, tapi tentang dua orang yang pernah percaya pada hal yang sama, bahkan setelah semua berubah. Dan di bawah cahaya lampu Tokyo malam itu, aku tahu, jejak cahaya kami tidak pernah benar-benar padam.